Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali di ibadah gereja Rimpert melalui online ini. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bersatu kembali dan kita mau memuji-muji Tuhan kita yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulai memuji dan meninggikan Tuhan kita mau satu dalam doa. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan sekali ini lagi Tuhan, untuk memuji dan meninggikan Engkau bersatu dalam kebaktian pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri Bapa. Di dalam kegelapan Engkau menjadi cahaya bagi kami Bapa. Di dalam kesesakan Engkau memberikan kami kelegaan Tuhan. Kami bersyukur Bapa, karena Engkau sungguh Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, sebentar kami akan melakukan ibadah Sunday service ini Tuhan. Engkau tutup bungkus kami, Engkau lawat kami dimanapun kami berada Bapa. Roh Kudus bekerja atas kami semuanya Tuhan. Apapun yang akan disampaikan, firman-Mu yang akan disampaikan Bapa, biarlah bisa menjadikan kekuatan dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita memuji Tuhan kita, haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang jalanku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindungan-Mu, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang jalanku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindungan-Mu, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Haleluya. Sungguh Engkau kekuatan bagi kami semuanya Bapa. Engkau Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Haleluya. Bapa, ku datang dan
bersyukur senantiasa kepadamu Tuhan, sebab kebaikan-Mu itu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami rasakan Tuhan penyertaan-Mu dari hari ke hari. Kami rasakan Tuhan tuntunan-Mu dari hari ke hari. Kami rasakan kasih-Mu yang luar biasa senantiasa Kau curahkan buat kami. Pagi hari ini kami ada di tempat ini, semua atas kasih karunia-Mu. Engkau sudah mengizinkan kami untuk menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan ini saatnya kami mau mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah pada kami Roh Kudus, urapi hamba-Mu, pakai mulut bibir hamba-Mu ini untuk penyampaian apa yang Kau mau isi hati-Mu disampaikan. Pakai kami semua Tuhan, supaya anak-anak-Mu terus bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu. Terus maju di dalam iman kepadamu Tuhan. Dan semua yang siap katakan, amin, amin. Shalom saudara, apa kabar? Jemaat Rimpert yang dikasihi Tuhan. Cepat sekali kita berjumpa lagi ya. Minggu sudah berlalu, 1 minggu. Dan saya percaya saudara semua dalam perlindungan Tuhan. Dan saya menyapa juga buat yang pemirsa, ya, yang menonton live stream dimanapun saudara berada. Di kota manapun dan di negara manapun, saya percaya saudara semakin rindu akan pertumbuhan iman. Dan saya percaya hari ini Tuhan mau berbicara lebih baik lagi. Baik saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Life is a Choice. Hidup itu pilihan. Saya ambil dari Ulangan 30 ayat 19. Kita baca bersama-sama Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saudaraku, di dalam kehidupan kita, jelas di sini dikatakan, kita disuruh milih, saudara. Tuhan berikan kehidupan dan kematian. Tuhan izinkan saudara atau usulkan saudara untuk menerima kehidupan. Supaya apa? Supaya kita hidup baik kita maupun keturunan kita. Tuhan itu sungguh luar biasa. Setiap hari kita disuruh milih, saudara. Bangun tidur, kita sudah milih. Kita mau kemana, kita pakai baju apa, kita harus memilih, kita harus putuskan apa yang harus kita kerjakan. Ya, bahkan bukan hanya soal makan atau mau makan di mana atau pergi di mana. Itu semakin kita dewasa, kita semakin banyak kompleks pilihan, saudara. Semakin kita dituntut untuk memilih yang tepat dan yang benar. Dalam pekerjaan, apalagi dalam jodoh, ya, dalam pasangan hidup. Saudara harus disuruh milih si A atau si B. Dan saudara harus bergumul benar-benar supaya pilihan saudara itu tepat dan tidak salah. Amin. Nah, Tuhan itu selalu memberikan kepada kita juga free will, saudara. Dalam pilihan itu, makanya Tuhan kasih 2 pilihan. Kamu mau pilih kutuk atau pilih berkat. Kalau saudara memilih kutuk, ya konsekuensinya saudara tahu. Kalau saudara memilih berkat, saudara juga tahu konsekuensinya. Bahkan di Mazmur 37, itu dikatakan demikian. Mazmur 37 ayat 37 sampai 38. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Saudara, di sini Tuhan menunjukkan bahwa kalau kita ini memilihnya tadi salah, misalnya, saudara akan menghadapi konsekuensinya. Untuk bisa memilih dengan baik, rupanya itu dibutuhkan tadi, lihatlah orang yang tulus. Hatinya tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Kita perlu hati jujur dan tulus di dalam memilih itu. Nanti saya akan sampaikan apa sih maksudnya hati jujur dan tulus ini. Yosua 24 ayat 14 dan 15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat,
dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Untuk pilihan masalah baju, masalah makan, masalah rencana pekerjaan, rencana bisnis yang saudara mau pilih, ya, rekan sekerjanya, bekerja dengan siapa, bekerja sama dengan siapa. Saudara, itu diperlukan keseriusan memilih. Tapi firman ini dikatakan lebih serius lagi saat engkau menyembah Tuhan. Disuruh milih, saudara. Tentukan mulai dari sekarang. Siapa yang kau mau sembah? Yesus atau ilah-ilah lain? Saudara, di dalam hal pemilihan ini, Tuhan tetap memberikan kita free will. Siapapun, apapun yang saudara pilih, ya, itu Tuhan beri kesempatan buat saudara dan saya. Tetapi Tuhan tadi juga sudah memberikan konsekuensinya. Kalau engkau memilih kutuk, engkau akan menerima konsekuensinya. Kalau engkau memilih berkat, engkau akan memilih konsekuensinya. Demikian juga dalam penyembahan kita kepada Tuhan yang benar, saudara. Sebab apa? Tentunya kita tahu bahwa saat kita menyembah Tuhan yang benar, saudara akan memperoleh pengertian-pengertian yang luar biasa untuk saudara dibawa kepada pemilihan dalam kehidupan saudara. Ya, di sini dalam hal memutuskan, ya saudara, memilih segala sesuatu, kita perlu apa? Tadi hati yang tulus itu seperti apa? Hati yang tulus itu. Nah, saudara, di saat COVID-19 saat ini, banyak tantangan, persoalan, perekonomian yang sangat menyedihkan, saudara, ya. Yang harus saudara pilih dalam kehidupan saudara. Saudara tetap mengucap syukur, atau saudara mengeluh, atau saudara protes, atau komplain sama Tuhan. Nah, pilihan-pilihan seperti ini kelihatannya sederhana, saudara. Kalau saat ini saya tanya, mungkin saudara mau pilih siapa? Milih berkat atau milih kutuk? Saudara pasti milih berkat. Betul nggak, saudara? Saya pasti milih berkat. Saya pasti milih menyembah kepada Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Benar, saudara. Saat sekarang, mungkin saudara mengatakan bahwa, ya, saya akan memilih Yesus dalam kehidupan saya. Tetapi kenyataannya, banyak orang yang mengatakan demikian, saudara. Tetapi dia akhirnya melakukan hal-hal yang tidak benar dalam kehidupannya. Misalnya, saya mau kekudusan dalam hidup saya. Saya pilih kekudusan daripada kenajisan. Tetapi kenyataannya, saudara, saya masih tetap melakukan kenajisan. Kenapa? Karena, saudara, tadi dikatakan bahwa hati itu harus tulus. Nah, di dalam Amsal 2 ayat 6 dan 9 dikatakan demikian. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ayat 9, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Saudara, kalau saudara punya hati yang tulus, yaitu penuh dengan hikmat daripada Tuhan, saudara akan mengerti tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang kejujuran. Supaya apa, saudara? Setiap kita putuskan jalan yang baik yang kita pilih. Nah, bagaimana caranya mendapatkan hikmat? Di sini dikatakan Yakobus 1 ayat 5, saudara. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Saudara, kalau kita mau minta hikmat, kita mintanya sama Tuhan. Saudara, kalau saudara ke minggu lalu tentang the power of communication, itu sungguh luar biasa. Karena apa, saudara? Waktu saudara komunikasi dengan Tuhan dalam doa saudara, dan doa itu
dikatakan bukan hanya satu arah tapi dua arah, ya. Di dalam komunikasi saudara dengan Tuhan, saudara minta hikmat itu supaya dari hikmat itu yang akan menuntun saudara dengan pengertian-pengertian yang baik, yang luar biasa, sehingga saudara bisa memilih mana yang sesuai kehendak Tuhan atau kehendak kita sendiri. Tapi saudara, di Yakobus 3 ayat 15 itu dikatakan demikian, saudara. Kita buka ya saudara, Yakobus 3 ayat 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ternyata hikmat, kalau saudara salah minta, hikmat yang mana ini? Bukan datang dari atas, tetapi dari manusia. Hikmat dunia atau hikmatnya setan, saudara ya, iblis. Perasaan iri hati, kalau saudara baca itu di ayatnya yang sebelumnya, di Amsal 3 ayat 14 mungkin di atas, saudara buat di rumah ya, baca sendiri. Itu tentang perasaan iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, dan berdusta, melawan kebenaran, dan kekacauan hasilnya, segala macam perbuatan jahat. Itu hikmat yang dari setan atau dunia, saudara. Jadi saudara bisa melihat, waktu saudara mau memutuskan, misalnya saudara mau bekerja sama dengan siapa, ya, rekan siapa yang saudara mau pilih dalam bisnis saudara. Saudara, kalau menurut hikmat di sini, hikmat yang dari dunia itu tandanya ada mementingkan diri sendiri, ada unsur berdusta, ada unsur kekacauan, ada unsur yang memegahkan diri, itu tanda-tandanya. Tapi kalau tandanya dari hikmat dari atas, itu di Amsal 3 ayat 17 dikatakan demikian. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Tentu tandanya adalah damai sejahtera, saudara. Ya. Dan ini waktu kita putuskan sesuatu dan saudara penuh dengan damai sejahtera, itu jelas datangnya dari Tuhan. Banyak Tuhan yang masih memutuskan untuk mengambil hikmat pilihan dunia, saudara. Karena apa? Karena itu tadi, dia akan kembali lagi kepada pilihan masing-masing. Kita diberi free will sama Tuhan. Tuhan mau saudara dewasa dalam memilih. Untuk saudara bisa memilih dengan baik, saudara harus minta hikmat dari Tuhan. Ya, kalau saudara memilih dengan kehendak sendiri, saudara akan menerima sesuatu hasilnya yang tidak menyenangkan. Tetapi kalau saudara jelas memilih sesuatu, keputusan yang saudara pilih itu yang benar daripada Tuhan, saudara akan menerima berkat yang luar biasa. Saudara, di dalam komunikasi dengan Tuhan di bulan-bulan ini, ayo kita komunikasi kita dua arah, saudara. Saudara bukan hanya berdoa, hanya minta saja, tapi saudara juga mendengarkan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara. Sehingga pada saat-saat seperti ini, situasi keadaan yang seperti ini, saudara butuh memutuskan sesuatu. Mungkin saudara ada di persimpangan saat ini. Di persimpangan dalam bisnis saudara, di persimpangan dalam rumah tangga saudara, di persimpangan dalam keputusan pribadi saudara untuk memutuskan kuliah di mana, sekolah di mana. Saudara perlu tanya sama Tuhan, perlu bantuan, yaitu hikmat daripada Tuhan. Saudara, di sini langsung dikatakan, mintalah, maka engkau akan diberi. Saudara nggak perlu takut minta kepada papanya sendiri. Saudara nggak perlu sungkan untuk minta sesuatu dari papanya. Saudara bisa utarakan apa yang engkau mau. Engkau bisa minta, Roh Kudus, bantu aku minta hikmat daripadamu Tuhan, supaya aku bisa memutuskan siapa yang aku pilih untuk pasangan hidupku. Saudara, kalau saudara melibatkan Tuhan dan hikmat yang Tuhan berikan, saudara akan menerima anugerah yang luar biasa. Saudara tidak pernah dikecewakan saat
saat-saat seperti ini, saudara bisa juga berlatih. Keputusan apa yang saudara akan ambil di dalam keadaan saat ini? Keputusan apa, saudara? Saudara mau bersukacita atau saudara mau komplain? Saudara mau tetap memuji Tuhan atau saudara meninggalkan Tuhan? Saudara, saat-saat seperti ini memang Tuhan tidak memberi saudara sakit penyakit, Tuhan tidak memberi saudara kesedihan, tetapi saudara, Tuhan pakai kesedihan itu, Tuhan pakai penderitaan itu untuk menguatkan kita bahwa hikmat itu sangat diperlukan dalam mengambil satu keputusan. Jadi kalau dalam saat ini COVID-19, jangan pernah kita mengeluh, saudara. Kita tanya sama Tuhan, hikmat apa yang harus kita ambil, yang kita harus putuskan, sehingga waktu-waktu saat seperti ini bukan protes, bukan komplain, tetapi biarlah setiap saat kita memuji Tuhan. Ayo kalau kita mau mempraktekkan firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, di sini perlu hikmat, saudara, untuk mengambil keputusan. Oh iya, aku mau tetap mengucap syukur. Sekalipun saudara mengalami PHK dalam pekerjaan, saudara tetap mengucap syukur. Sebab Tuhan tahu apa kesusahanmu. Mata Tuhan tertuju kepadamu. Dan saudara tahu bahwa kalau saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, saat kita meminta hikmat sama Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Amin, saudara. Mari kita akhiri dengan doa ya, saudara. Saya ambil doa ini di Filipi 1 ayat 9-10. Saya dapatkan ini. Inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Saudara, doa ini luar biasa untuk menguatkan kita mengambil satu keputusan di dalam kehidupan kita. Kenapa keputusan itu sangat penting? Rupanya keputusan ini dikatakan kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci, saudara, dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Mari saudara putuskan. Hari-hari ini, saudara, iblis semakin giat untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Putusan ada di tangan saudara saat ini. Putusan itu apa? Saudara mau mengikuti suara iblis atau saudara mau mengikuti hikmat yang datangnya dari atas? Kalau saudara mau mengikuti hikmat dunia, ya, saudara saat seperti ini, saudara, iblis semakin gencar untuk membawa anak-anak Tuhan masuk dalam anggotanya, saudara. Bilangan yang dibinasakan. Tetapi kalau saat ini saudara penuh dengan hikmat, memilih dan memutuskan saudara untuk mengikut Kristus, supaya dalam keputusanmu itu, akhir ceritanya kita tidak bercacat menjelang hari kedatangan Kristus. Keputusan itu sangat penting. Keputusan hari ini menentukan hari esok, saudara. Kalau saudara saat ini terus mengikuti pimpinan si jahat, saudara akan menuju kepada kebinasaan. Tetapi kalau saudara dan saya memilih kepada pimpinan Roh Kudus, hikmat yang datang dari atas, saudara akan hidup suci dan kudus dan tak bercacat saat kedatangan Tuhan kedua kalinya. Saudara siap? Mari saudara putuskan saat ini. Pilihan ada di tanganmu. Oke, mari kita tutup dengan doa. Bapa, terima kasih kalau hari ini Engkau memberikan kami kesempatan, Tuhan, untuk memilih apa yang harus kami putuskan dalam kehidupan kami sehari-hari ini. Kami mau, Tuhan, hari-hari kami dipenuhi dengan hikmat yang datang daripadamu. Biarlah hikmat yang datang dari atas itu, Tuhan, yang memimpin kami untuk memutuskan apa yang hendak kami katakan, kepada siapa kami mau bergaul, kepada siapa kami mau membuka bisnis baru, kepada siapa lagi kami akan melakukan tindakan-tindakan kehidupan kami di masa depan.
sekolah mana yang harus kami putuskan. Tuhan, biarlah hikmat yang datang dari atas itu saja yang memimpin kami. Dan saat ini pun kami putuskan, Tuhan, seperti Joshua, aku dan segenap isi rumahku, kami putuskan untuk tetap beribadah kepadamu. Tuhan, ada satu keputusan yang kami ambil. Satu komitmen, yaitu keputusan tetap bersama Yesus dan tidak akan pernah menjual Yesus di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya, sekali Yesus tetap Yesus. Dan kami minta, biarlah hikmat yang datang daripadamu itu turun atas anak-anakmu. Mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang. Dan kami semua yang menerima berkat katakan, amin. God bless you.